Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat kepada Bapak Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia, yang terhormat kepada Bapak Ma'ruf Amin selaku Wakil Presiden Republik Indonesia, yang terhormat kepada Duta Besar negara-negara sahabat serta pimpinan perwakilan badan organisasi nasional, serta yang terhormat rekan-rekan sejawat seprofesi medis maupun non-medis serta saudara sebangsa setanah air Indonesia. Pada hari ini kita patut bersyukur atas nikmat dan kehadiratnya sehingga kita dapat melakukan aktivitas pada hari ini dengan keadaan yang sehat walafiat. Saya Gadis Katia Mahendra selaku perwakilan dan mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember akan membicarakan sedikit mengenai bagaimana program vaksinasi sebagai bentuk upaya pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19. Kita tahu pada akhir tahun 2019 dunia telah digemparkan oleh sebuah virus yaitu virus SARS-CoV-2 atau yang biasa kita kenal dengan virus COVID-19. Dengan virus corona sendiri merupakan jenis virus zoonosis atau virus yang ditularkan antara hewan dan manusia. COVID-19 sendiri menggemparkan seluruh dunia dengan kasus pertama kali di Wuhan, China pada Desember 2019. Pada akhirnya, pada tanggal 30 Januari 2020, WHO menetapkan bahwa wabah ini ditetapkan sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia atau Public Health Emergency of International Concern. Penambahan jumlah kasus COVID-19 berlangsung begitu cepat, begitu juga dengan penyebarannya yang begitu cepat antar negara. Begitu pula dengan Indonesia sendiri, melalui gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, mencatat bahwa virus SARS-CoV-2 atau virus corona ini sendiri telah menginfeksi masyarakat di 34 provinsi di Indonesia. Kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Indonesia sebesar 4.249.323 jiwa dan sebanyak 143.592 kasus terkonfirmasi dinyatakan meninggal akibat COVID-19. Pandemi COVID-19 belum berakhir dan masih menjadi ancaman global. Pandemi ini membuat negara di seluruh dunia berjuang untuk menghentikan pandemi ini serta penyebarannya. Dampak pandemi COVID-19 menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. Selain korban jiwa, dampak yang ditimbulkan yakni kerugian secara material yang begitu besar. Kita tahu bahwa dampak pandemi COVID-19 begitu besar, tidak hanya pada aspek kesehatan tetapi juga pada aspek pendidikan, ekonomi, sosial politik, hingga kesejahteraan masyarakat dan lainnya. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia, salah satunya yaitu dengan diberlakukannya PSBB dan PPKM guna untuk meminimalisir mobilitas masyarakat. Selain itu, penerapan protokol kesehatan yang begitu digencarkan oleh pemerintah kepada masyarakat yang mulai dari 3M hingga sekarang 5M, yakni antara lain adalah memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, hingga mengurangi mobilitas. Selain 5M sendiri, program vaksinasi COVID-19 yang tengah digencarkan oleh pemerintah, tentunya kita semua mungkin sudah banyak mendengarkan tentang program vaksinasi COVID-19 ini. Baik di TV, media sosial, poster yang tersebar di lingkungan kita. Pemberian vaksin ini diharapkan dapat membentuk kekebalan pada tingkat komunitas. Pemerintah sendiri telah menetapkan pada Peraturan Menteri Kesehatan atau PMK nomor 84 tahun 2020 tentang pelaksanaan vaksinasi yang bertujuan untuk meminimalisir transmisi atau penularan COVID-19, mengurangi jumlah kematian atau kesakitan COVID-19, dan guna tercapainya kekebalan imun pada masyarakat kelompok atau herd immunity. Selain itu juga untuk melindungi masyarakat dari COVID-19 agar tetap produktif baik secara sosial maupun ekonomi. Pada prinsipnya, herd immunity ini sendiri dimaknai sebagai ambang batas dari kekebalan tubuh banyak orang yang dapat menurunkan jumlah kejadian infeksi dengan sendirinya yang dapat dicapai atau diperoleh melalui tindakan vaksinasi. Ketika jumlah masyarakat yang divaksinasi telah mencapai proporsi tertentu dari suatu populasi, maka peluang terjadinya infeksi populasi tersebut akan menurun.
Dan perlu digarisbawahi juga bahwa di Indonesia sendiri untuk mencapai herd immunity paling tidak kita harus melakukan vaksinasi dengan persentase sebesar 70% dari total populasi masyarakat atau warga negara yang ada di Indonesia, atau setara dengan 182 juta jiwa yang harus mendapatkan vaksinasi COVID-19. Namun tidak mudah juga dalam mendapatkan vaksin COVID-19 mengingat hampir semua negara di belahan dunia juga terdampak COVID-19. Terbatasnya penyedia vaksin yang sudah memenuhi kualifikasi untuk COVID-19 menjadi salah satu hambatan untuk memenuhi kebutuhan vaksin di setiap negara. Dengan kebutuhan akan vaksin yang besar dan kondisi penyedia vaksin yang terbatas, di tengah banyaknya negara dunia yang membutuhkan vaksin COVID-19, maka pemerintah Indonesia ini menempuh beberapa cara sekaligus, yakni melalui 3 cara untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Yang pertama, yang kita tahu yaitu mengembangkan vaksin COVID-19 merah putih. Pasti sudah kita semua telah mendengar berita ini bermunculan bahwa kita akan mengembangkan vaksin merah putih secara mandiri di dalam negeri. Lalu yang kedua yaitu melakukan pembelian vaksin di luar negeri. Yang ketiga, melakukan kerjasama dengan lembaga internasional. Upaya untuk memenuhi kebutuhan vaksin terus dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan melakukan diplomasi dan negosiasi untuk mendapatkan akses vaksin. Menteri Luar Negeri dan Menteri BUMN telah melakukan berbagai upaya sehingga Indonesia mendapatkan akses terhadap kandidat vaksin Sinovac yang berasal dari Tiongkok, Sinopharm yang berasal dari Tiongkok, serta AstraZeneca yang berasal dari Inggris, serta menggandeng organisasi atau aliansi internasional yaitu Coalition for Pandemic Preparedness Innovation atau CEPI dan Global Alliance for Vaccine and Immunization atau Gavi untuk mendapatkan akses vaksin dalam kerjasama COVAX Facility. Perlu digarisbawahi juga, vaksin bukanlah obat yang bakal atau akan membuat kita kebal secara 100% terhadap COVID-19, melainkan vaksin ini merupakan bentuk upaya preventif atau pencegahan terhadap virus COVID-19. Penerapan protokol kesehatan tetap perlu diterapkan oleh masyarakat di Indonesia, terlepas sudah atau belum individu mendapatkan vaksin COVID-19. Dalam melaksanakan program vaksin COVID-19 di Indonesia, terdapat beberapa tantangan dan kendala di masyarakat. Tidak sedikit masyarakat yang menolak untuk diberikan vaksin karena meragukan efektivitas serta keamanan vaksin COVID-19. Salah satu faktornya banyak kesimpangsiuran informasi serta banyaknya bermunculan hoaks dan minimnya informasi yang memadai di masyarakat. Kita sebagai warga negara yang baik, terutama pada generasi muda, kita harus aware terhadap kesehatan. Sebagai generasi muda dan warga negara yang baik, kita harus mendukung dan turut menyukseskan upaya pemerintah dengan ikut serta dalam mengakhiri pandemi ini secara cepat dan segera. Kita dapat melakukan upaya seperti memberikan informasi dan mengedukasi masyarakat bahwa program vaksinasi yang telah dilakukan oleh pemerintah ini dijamin keamanannya dan keefektifannya oleh pemerintah Indonesia melalui uji klinisnya. Semakin cepat tercapainya target vaksinasi, semakin besar harapan selesainya pandemi COVID-19. Lindungi diri dan keluarga dengan vaksin COVID-19. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya Gadis pamit undur diri. Salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.